tanpa ditandatangani oleh pimpinan sidang, maka kita tidak diakui legalitas kemenangan. Hari ini ditandatangani oleh pimpinan sidang, ditandatangani, ada absen kehadiran OKP, ada absen kehadiran PK, ada surat mandat yang diberikan oleh OKP yang hadir dalam musyawarah. Ini berbicara dari awal. Dari awal. Jangan sampai kita terjadi pembodohan yang masa yang akan. Iya. Landasannya tidak tahu. Yang tahu hanya terbang pesawat saja di atas. Landasannya di mana? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mokhtar, Ya, Ketua KNPI DPD 2 KNPI Kota Langsa, Bang. alhamdulillah sampai 2021 akhir Oh, 2021 akhir masa jabatan, Bang ya. jabatan. Bicara KNPI, Bang. KNPI Komite Nasional Pemuda Indonesia. Terutama untuk Langsa. Apa fungsi ataupun peran KNPI untuk pemuda-pemudi yang ada di Kota Langsa lah, kita bicara tentang Langsa, Bang. Oke, hari ini kita akan menjawab apa sih itu KNPI. Iya. Jadi dalam hal ini saya sebagai Ketua DPD KNPI Kota Langsa hari ini, jadi kita akan memberikan sebuah analisa, sebuah gambaran yang makna dari Komite Nasional Pemuda Indonesia. Iya. Komite Nasional Pemuda ini adalah salah satu tempat wadahnya berkumpul pada para organisasi-organisasi kepemudaan. Alhamdulillah hari ini di Kota Langsa kita memiliki 45 OKP yang sudah menjadi peninjau di dalam OKP KNPI, di dalam KNPI Kota Langsa. Dan ada 5 PK yang ada di Kota Langsa. Iya. Karena hari ini KNPI ini adalah tempatnya wadah berhimpun. Disitulah kita lahirnya generasi-generasi masa yang akan datang. Iya. Disitulah teman-teman pemuda-pemuda yang ingin belajar menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang entrepreneur. Jadi KNPI itu adalah tempatnya kita berhimpun lah. Artinya KNPI juga punya pengaruh untuk membentuk karakter pemuda-pemudi yang berhimpun di dalamnya. Seperti Abang bilang, untuk menjadi seorang entrepreneur dan juga bisa berperan aktif dalam pembangunan maupun dalam pengembangan masyarakat, KNPI adalah salah satu wadah di mana membuka ruang bagi siapapun pemuda-pemudi ingin berbakti dalam konteks ini untuk daerah gitu, kira-kira Bang, begitu Bang? Ya, semua itu di KNPI itu kan punya struktur organisasi yang sangat jelas, bukan hanya punya ketua, sekretaris dan bendahara, tidak. KNPI ada wakil ketua, ada ketua bidang. Tergantung bidang yang mana yang harus kita besarkan. Iya. Misalnya bidang entrepreneur, bidang kepada usaha. Jadi kita di situ juga akan mengajarkan bagaimana menjadi teman-teman ini menjadi entrepreneur, jadi pengusaha, punya perusahaan. Itu sudah sedang kita lakukan pada teman-teman yang lain di dalam kepengurusan KNPI. Cukup besar pengaruh KNPI hari ini, Pak. Sangat besar, karena begini, hari ini KNPI ini juga salah satu bentuk mitranya pemerintah. Jadi kita sebagai controlling juga sebagai di pemerintahan. Ketika pemerintah juga tidak benar dalam melaksanakan atau melakukan terhadap kepentingan masyarakat, KNPI juga akan bangga bicara tentang hal tersebut. Karena hak kita sebagai pemuda yang ada di tingkat wilayah Kota Langsa hari ini. Bukan berarti semua harus tunduk dengan pemerintah, tidak. Iya. Itulah namanya pemuda sebagai controlling dalam dunia pemerintahan. Iya. Kita memang mitra pemerintah KNPI, tapi juga pengontrol dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Jadi nggak sembarangan nih jadi anggota KNPI, apalagi menjadi ketua KNPI. Iya. Tidak mudah, Bang ya. Saya begini menganalisa. Kita menjadi seorang pemimpin itu adalah mengikuti proses. Tidak begitu lahir ke dunia menjadi seorang pemimpin. Itu juga menjadi ketua KNPI. Tidak begitu kita mengenal organisasi langsung menjadi seorang ketua KNPI. Jadi ketua KNPI itu ada mekanismenya. Ada mekanismenya. Yang harus kita ikuti beberapa step by step. Terutama kita harus menjadi pengurus dulu sebelum kita menjadi ketua KNPI. Harus belajar dulu. Jadi begini, jadi ketua KNPI itu bukan semata-mata hanya ditunjuk, tetapi kita di dalam hasil musyawarah. Saya hari ini jadi ketua KNPI itu adalah dari hasil musyawarah. Iya. Bukan Menarik ini, Bang. Jadi ketua KNPI itu hanya
ditunjuk oleh orang, tidak. Kenapa? Lahirnya KMP itu tempat berhimpun. Arti kata tempat berhimpun bahwa kita dipilih. Siapa yang memilih kita hari ini? Ya. Yang memilih kita hari ini adalah OKP, Organisasi Kepemudaan. Gitu. Jadi teman-teman harus paham dulu menjadi ketua KMP. Iya. Jadi nggak melulu langsung bisa jadi ketua. Nggak bisa. Karena begini, jadi ketua KMP itu pertama kita harus mengikuti jalur proses. Harus mendaftar diri. Kapan dibuka musda, kapan dibuka jadwal pendaftaran menjadi calon ketua. Harus mengikuti debat kandidat. Harus mengikuti uji pubertes. Harus mengikuti musyawarah. Dan kita menunggu dipilih oleh teman-teman OKP. Legalitasnya di situ. Menjadi ketua KMPI. Oh begitu, Bang. Iya. Di situ kita baru dikatakan menang atau tidaknya setelah mengikuti kontes dalam pemilihan. Saya kemarin jelas mengikuti pemilihan dipilih oleh teman-teman OKP menjadi ketua KMPI, gitu. Begitu banyaknya tahapan-tahapan untuk menjadi seorang ketua KNPI. Dimulai dari menjadi pengurus, belajar, naik step by step, melewati fase lagi. Dalam proses pencalonan, malah kita nggak bilang ketua dulu nih, Bang, menjadi calon saja. Gitu. Ada fasenya. Ada debat kandidat di situ. Ada tes uji narkoba apa tidak itu kita masuk malah kemarin kita di DPD KMPI Kota Langsa ada uji baca Al-Quran lagi. Kan tidak semudah itu menjadi ketua KMPI. Jadi teman-teman harus belajar dulu bagaimana menjadi ketua KMPI. Gitu. Begitu. Dari hasil musyawarah itu ditetapkan sebagai ketua KMPI dan disaksikan oleh semua OKP yang hadir dalam musyawarah. Dengan jumlah OKP, Bang? Dengan jumlah OKP yang ada. Kita kemarin DPD KMPI Kota Langsa itu mempunyai 45 OKP. Ada 5 PK. Cukup banyak. Siapa suara terbanyak itulah menjadi ketua KMPI, sudah mengikuti mekanisme. Artinya nggak melulu langsung bisa lah jadi ketua deh. Karena begini, di dalam musda itu ada pimpinan sidang. Yes. Ada anggota sidang. Di situ kan dibahas. Ada harus mengikuti kriterianya bagaimana, tata tertibnya apa. Jadi paham dulu lah ketika kita berbicara menjadi seorang ketua itu harus paham mekanismenya dulu. Iya. Seperti begini saya mengatakan. Iya. Kita pergi ke sebuah kampus. Ketika kita pergi ke sebuah kampus, berarti tujuan kita ingin mendapatkan sebuah ijazah. Iya. Ijazah. Supaya apa? Legalitas kita itu berbicara tentang ijazah yang kita miliki. Oh ya. Ketika kita ingin mendapatkan sebuah ijazah, maka kita harus mengikuti fase-fase yang telah ditentukan oleh kampus. Iya, Pertama, kita harus mengambil formulir dulu. Iyalah. Yang kedua, kita harus mengikuti ujian tes. Yang ketiga, ada fase ujian wawancara. Yang terakhir harus mengikuti ujian semester, kurikulum kuliah. Di akhir apa? Kita harus mengikuti sidang. Untuk menguji kita layak enggak? Layak enggak kita menjadi seorang sarjana? Gitu, ya toh? Ya. Ketika diuji oleh dosen, maka kita ditentukan di dalam keputusan bersama. Layak nggak dia lulus menjadi seorang sarjana, gitu. Ketika dia diputuskan menjadi seorang sarjana, maka dia akan diwisudakan. Setelah saya wisuda, dia sudah memiliki sebuah ijazah. Ini yang namanya legalitas. Jelas, karena apa? Sudah mengikuti proses-proses mekanisme yang telah dia lalui. Ini logikanya. Iya. Hari ini kita bertanya, bagaimana dia mendapatkan sebuah ijazah tanpa mengikuti sebuah mekanisme yang telah diatur dalam dunia perkuliahan kampus ini tadi. Ada fase pendaftaran, ada fase pemilihan, ada fase perkuliahan, ada fase ujian, ada fase sidang, ada fase wisuda. Ketika kita memiliki ijazah tanpa mengikuti fase ini, legal nggak? Tidak, ilegal itu namanya, Pak. Tapi saya tidak mengatakan orang lain ilegal ya. Tapi hari ini saya berbicara tentang logikanya berpikir. Jadi kita hari ini, saya sebagai jadi ketua pemuda hari ini, memberikan sebuah pendidikan yang benar. Jangan memberikan sebuah pendidikan itu menjadi kebohongan publik. Saya tidak mau seperti itu. Lebih bagus saya tidak usah jadi ketua pemuda kalau hanya ingin membohongi sebuah publik. Iya, Pak. Karena apa? Hari ini komitmen kita menjadi seorang pemimpin atau memimpin sebuah lembaga itu harus punya nilai kejujuran dulu. Mekanismenya itu bagaimana? Harus kita ikuti lah. Iya.
Karena negara ini punya proses, negara ini punya hukum. Dan begitu juga di dalam organisasi. Lahirnya organisasi ini adalah karena mengikuti dasar ADART ini. Iya, dia harus mengikuti ADART-nya. ADART-nya. Bagaimana coba? Bagaimana bentuk menjadi seorang pengurus. Terus bagaimana untuk menjadi calon ketua. Ya. Dan bagaimana terpilihnya ketua. Itu adalah batangnya, dasarnya sebuah organisasi dalam bergerak menjalankan visi misi lembaga itu. Artinya ini menarik berarti Bang ya? Berbicara pemuda sebenarnya sangat menarik sekali. Oh iya. Pasti, karena kita adalah calon pemimpin yang akan masa yang akan datang. Kita inilah yang akan menjadi pemimpin, mulai dari geci, dari camat, dari kepala dinas, dari ke pemimpin-pemimpin perusahaan, dari bupati, wali kota, anggota DPR. Ini kan lahirnya juga dari organisasi. Tidak semesti-mestinya menjadi organisasi juga menjadi seorang pejabat publik, tidak. Jadi entrepreneur juga masih bisa. Kita belajar dari organisasi. Organisasi artinya memiliki ruang yang luas dalam sektor untuk kita memilih menjadi apa. Ya. Klasifikasinya bagaimana? Tapi teman-teman harus paham dulu legalitas hukumnya bagaimana. Telaah dulu, belajar dulu. Jangan masuk ke sesuatu yang tidak dipahami, jadinya semberawut. Pembodohan publik jadinya kan. Ya kan? Makanya jadi ketua KMP itu harus belajar dari awal dulu. Latar belakangnya bagaimana? Iya. Itu yang harus teman-teman pahami gitu. Saya hari ini mengajak terutama pemuda Kota Langsa telaah dulu lah setiap informasi yang ada. Iya. Belajar dulu. Jangan kita membaca garis besarnya saja, tapi yang di bawahnya itu tidak pernah kita tercerna apa isi-isi sebenarnya di dalam itu. Kalau hanya melihat casing saja hari ini, HP ditaruh juga di situ, kita tahu bahwa itu HP-nya bagus, tapi dalamnya kan belum tentu. Belum tentu. Ada enggak di dalamnya sebuah baterai? Ada enggak aplikasi yang bisa memudahkan kita menggunakan gadget itu? Supaya HP itu hidup. Kalau ini nggak paham, Kalau kita hanya melihat casing dari jauh, HP itu belum tentu juga hidup kan? buka kuncinya aja nggak bisa. Nggak bisa, karena apa? Tidak tahu kita adalah begitu juga dalam berorganisasi. Itulah konteks berorganisasi. Artinya memang dia harus mengetahui dulu dasar ajas organisasi itu, terus prosesnya bagaimana sehingga jangan ikut-ikutan berarti Bang. Makanya didiklah generasi pemuda ini yang lebih mengarah kepada yang benar. Saya jadi ketua KMP kemarin tidak semudah membeli telapak tangan. Tidak mudah. Tidak mudah. Fase ini kita ikuti. Tidak mudah. Yang kedua, saya jadi ketua KMP ini disaksikan oleh ratusan orang. Disaksikan oleh pemilik-pemilik OKP. Disaksikan oleh masyarakat Kota Langsa. Iya. Dan ada pelantikannya. Dan ada pelantikan. Dan dihadiri oleh para pejabat publik ketika saya dilantik. Artinya di sini menunjukkan bahwasanya ketua terpilih saat itu Bang Mukhtar. Ketua DPD 2 KMP Kota Langsa. Disaksikan oleh pejabat waktu itu, stakeholder, masyarakat, OKP. Ini menunjukkan bahwasanya hari ini yang Abang pimpin adalah organisasi besar dan jelas yang Abang pimpin ini berdasarkan hukum. Jelas, karena apa? Ketika kita jadi ketua KMP kemarin ditandatangani absen, tanda tangan kehadiran OKP kita ada. Jelas. Surat mandat dari OKP jelas. Hadir di dalam musda itu. Kalau dia tidak punya surat mandat berarti dia tidak masuk dalam forum. Karena mekanisme organisasi seperti itu. Iya, semua organisasi membawa surat mandat. Dalam surat mandat itu menghadiri dalam sebuah musyawarah. Betul. Ketika musyawarah itu ditetapkan dalam hasil kemenangan. Siapa yang menang? Saya hari itu ketika menang. Berarti hari ini berbicara ketua itu adalah disaksikan oleh ratusan. Disaksikan oleh pemuda, disaksikan oleh OKP. Jangankan kita bicara KMPI Bang, lembaga kecil, organisasi kecil aja itu ada aturan dan mekanismenya menjadi ketua. Kita bilanglah dari paling kecil, kalau di kampus misalkan himpunan mahasiswa jurusan, itu juga melewati fase-fasenya. Ini tingkat level ini loh Bang, habis melanjak lagi, bla bla bla, apalagi KMPI Bang. Sebuah lembaga yang mewadahi OKP-OKP yang bergerak di bawah naungan KMPI tentunya. Untuk menjadi ketua KNPI itu nggak bisa sembarangan Bang. Harus paham benar dengan aturan-aturannya. Saya begini, bercerita berpengalaman menjadi pemimpin-pemimpin organisasi. Karena saya tidak berbicara terlalu, ini bukan berbicara sombong bahwa
Saya jadi ketua KMPI itu kan bukan latar belakang hanya anak baru lahir kemarin dan organisasi, tidak. Iya, iya, iya. Saya banyak sudah memimpin juga. Artinya Abang punya background dulu, artinya pernah memimpin organisasi-organisasi lainnya sebelum menanjak karir ke KNPI. Sebelumnya Bang? Kita bukan hasil instan cetakan, enggak. Kita punya proses. Kita sudah sangat mengenal dengan organisasi. Makanya hari ini jangan terjadi pembodohan publik. Kita ikuti semua itu. Nah, kita bicara pembodohan publik lah. Artinya kita bicara lebih luas lagi, Bang. Kita bisa melihat lah narasi yang terbangun sekarang, terus berita-berita media-media terus berbicara tentang DPD 2 KMPI Kota Langsa hari ini. Kalau saya sih sangat berterima kasih ketika teman-teman mau berbicara KMPI. Iya, Bang. Salah satu di situ adalah kenapa kita mengucapkan terima kasih, bahwa itu salah satu nilai positif. Arti kata bahwa kita hari ini masih dilihat loh, masih dilirik oleh teman-teman. Iya. Siapa sih Bang Muhtar itu? Iya. Bener gak dia si ketua KMPI? Jadi kepo orang, Bang. Jadi kepo kan? Jadi salah satu keuntungan kita itu, kan kita nggak tahu suatu saat kita menjadi apa. Kan kita juga tidak tahu suatu saat akan berdiri di mana. Tapi ketika kita berdiri, orang akan mengenal dengan pembicaraan itu. Oh, si Muhtar loh itu ketua KMPI. Kan Tapi satu sisi Bang, betul sih kalau Abang bilang ketika semua bicara ini yang legal, ini yang ilegal, semua Bang Mukhtar tuh nggak legal itu, ya, segala macam. Ada yang orang nggak kenal Bang Mukhtar cari tahu. Ya, udah pasti. Gitu. Saya hari ini berharap teman-teman ketika tidak mengenal dengan itu harus paham dulu tentang berorganisasi. Iya. Itu yang harus menjadi pendidikan pada generasi masa yang akan datang. Iya. Jangan hasal ketika menerima informasi nelan penuh-penuh. Nah, bicara informasi tadi Bang, kita kan tahu nih di media yang berbicara adalah versi DPD KNPI satu lagi nih, Kota Langsa. Abang kok banyak diam Bang? Abang kok nggak menjawab saat itu terus gitu loh? Karena bagi saya tidak penting untuk menjawab itu. Why? Karena saya tidak mengatakan dia ilegal, tidak mengatakan dia legal, tidak. Apa salahnya yang harus kita komplain? Tidak ada orang berbicara terhadap kita, komen terhadap kita. Analisanya begini, Rasulullah aja yang begitu sempurna dalam dunia ini diturunkan oleh Allah, juga tidak ada yang suka dengan Rasulullah. Pasti ada orang yang tidak suka dengan Rasulullah. Yeah. Termasuk umatnya sendiri. Apalagi saya jadi ketua KMPI. Hal lumrah itu menjadi seorang pemimpin, ada orang yang tidak suka dengan kita, itu biasa saja. Tidak perlu kita gubris. Karena ketika dia tidak suka, maka nama kita akan naik. Akan dikenal oleh orang. Jadi konteksnya di sini Abang lebih memilih seperti itu. Ya, saya tidak perlu komen. Karena tidak apa kita komen, itu kan pembodohan nanti kalau kita komen. Oh. Nggak perlu bagi saya. Karena apa? Hari ini kita komen juga membuat gaduh suasana. Sedangkan saya legalitas KMPI jelas. Asik ini kita bicara legalitas. Karena yang berkembang sekarang bicara legalitas. Legalitas. Dalam konteks ini kita perlu tahu bentuk legalitas itu apa sih sebenarnya. Karena kan orang cuman kadang-kadang, oh ini legal, oh ini nggak legal. Orang paham nggak bagaimana mengukur sebuah organisasi ataupun sebuah keputusan disebut legal? Arti legal begini. Kita nanti insya Allah saya akan menjawab semua dengan step by step. Iya. Berbicara legal hari ini kan legal kepada OKP, dipilih oleh OKP, itu salah satu sudah menunjukkan bahwa kita legal. Legal itu salah satu karena organisasi KMPI tempat wadahnya berhimpun. Nah, itu salah satu step by legalitas. Yang kedua, kita mempunyai SK dari provinsi. Jelas legalitasnya dikeluarkan oleh provinsi. Yang ketiga, kita terdaftar di kalau di tingkat daerah kita terdaftar di Kesbangpol. Kita punya surat. Jelas. Tidak ada kita yang tidak punya surat legalitas. Kesbangpol. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Surat keterangan terdaftar Komite Nasional Pemuda Indonesia KMPI Kota Langsa. Ketua Mukhtar. Lengkap jelas. Tanggalnya juga ya Bang ya? Tanggalnya saya terpilih 2012 November 2018. Terdaftar kan? Atas nama Wali Kota Langsa. Diteken oleh Kepala Kesbangpol. Yang mana saya tidak legal? Ini salah satu dulu legalitasnya. Iya, itu sudah masuk terus. Berarti yang pertama tadi artinya diakui oleh OKP karena mereka juga bagian daripada proses pemilihan. Terus kemudian kita bicara SK tadi dari provinsi, artinya DPD 1. Ya, ketika SK dikeluarkan oleh provinsi hari ini, kita juga ada penetapan dari hasil musda.
Penetapan hasil musda itu ditandatangani oleh pimpinan sidang musda. Kan itu mekanisme legalitas ini. Iya. Tanpa ditandatangani oleh pimpinan sidang, maka kita tidak diakui legalitas kemenangan. Hari ini ditandatangani oleh pimpinan sidang, ditandatangani ada absen kehadiran OKP, ada absen kehadiran PK, ada surat mandat yang diberikan oleh OKP yang hadir dalam musyawarah. Ini berbicara dari awal. Dari awal. Jangan sampai kita terjadi pembodohan yang masa yang akan datang. Iya. Saya tidak berbicara dari puncak, dari atas dulu baru ke bawah, enggak. Iya, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Inilah Memang begitu dong proses ilmu. Masa kelas 1 belajar langsung loncat kelas 6. Iya, nggak mungkin. Ini kan kebanyakan kan ada yang persis seperti itu, Bang. Jadi udah belajar di kelas 1 SD, tiba-tiba masuk ke kelas 6 SD, mencepok kalau, Bang. Itu salah satu bukan belajar itu namanya. Oke, kita kembali lagi tadi, Bang. Salah satunya. Oke. Selanjutnya, Bang. Selanjutnya kita apa? Kita punya legalitas, punya MPWP hari ini. Jelas tertulis DPD KMPI Kota Langsa. Jelas di situ. Jelas MPWP-nya kan? Iya. Jelas. Terdaftar Sebagai lembaga negara. Tidak? sudah. Selanjutnya legal. Kita bicara legalitas Mas ini. Jadi nanti gini, teman-teman, saya menyampaikan bahwa hari ini coba kita telah dengan sangat-sangat detail ketika berbicara tentang organisasi. Sangat detail sekali. Jangan asal mengeluarkan statement tidak legal, tapi pahami dulu legalitas hukumnya bagaimana. Iya. Pahami dulu surat edaran. Iya. Pahami dulu tentang kelembagaan ini. Pahami dulu mekanisme yang ada. Itu yang kita mau. Itulah tahap yang harus kita pahami. Yang kedua, KMPI ini punya DPP juga. Punya DPP. Punya DPP, Dewan Pengurus Pusat. Turunannya baru ke DPD 1. DPD 1. Baru ke DPD, DPD 2. DPD 2 baru ada tingkat kecamatan. Iya. Kan seperti itu. Iya. Alur ukurnya. Iya. Jadi teman-teman harus juga pahami bahwa ini mekanisme yang ada ini sudah diikuti oleh semua jalur yang ada. Lahir KMPI ini bukan sembarangan lahir, tidak bisa. Tidak bisa. Karena itu butuh pemikiran yang sangat luar biasa ketika dibentuknya sebuah organisasi. Jadi generasi kita hari ini hanya berbicara legalitas saja tidak, tapi berpikir kepada sejarah dulu. Bagaimana sih KMPI itu? Boleh nggak kita jadi ketua itu instan? Nggak boleh. Itu proses. Sama seperti hari ini kita lahir ke muka bumi ini. Iya. Ada fasenya. Ada fasenya dong. Ketika kita menjadi seorang manusia itu ada fase minggu pertama dalam rahim, minggu kedua, minggu ketiga. Kan itu step by step kita lahir ke muka bumi. Ketika kita juga lahir dalam dunia ini ada fasenya, ada proses. Iya dong Bang, karena kalau kita bicara instan itu bahaya Bang. Jadi kita bicara konteks, misalkan ini kita coba kias sedikit lah Bang. Misalkan ada seseorang, semua pergi ke laut bisa semua, tapi itu jadi pawang nggak bisa instan. Bisa. Nanti muter-muter kapalnya habis minyak, lapak ikan nggak ada. Apakah orang bisa bawa kapal? Bisa. Semua orang bisa. Bisa bawa kapal. Tapi dapat ikan nggak dia pulang? Nggak dapat. Karena apa? Dia tidak punya fase yang dia ikuti. Bagaimana menjadi seorang pawang? Iya. Kan? Coba dulu analisa teman-teman. Iya. Makanya saya hari ini, ayolah sama-sama pemuda hari ini jangan berpikir kontroversial saja. Kita mengajak hari ini menciptakan sebuah peluang. Berpikir masa yang akan datang. Berpikir tentang kreativitas, berpikir tentang pembangunan. Hari ini teman-teman di Langsa ada mungkin beberapa teman-teman masih mengurus tentang organisasi, legalitas, tidak berpikir bagaimana membangun sebuah daerah. Konsep membangun sebuah daerah ini apa? Kan itu, konsep membangun pemuda ini bagaimana? Gitu. Itu yang harus kita berpikir. Artinya seperti seakan-akan pemuda itu terkontaminasi oleh dinamika yang terjadi di atas itu, tapi mereka nggak paham apa yang terjadi di sana. Landasannya tidak tahu. Yang tahu hanya terbang pesawat saja di atas. Landasannya di mana sih pesawat itu akan berhenti? Nggak tahu. Jadi ini yang kita sayangkan hari ini di Kota Langsa. Selalu memikirkan kontroversial. Kalau bagi saya sebagai ketua KMPI hari ini bukan mencari viral, tidak. Saya tidak penting bagi saya itu. Karena mencari viral, panggung viral itu bukan tempat bagi saya bukan tempat saya mencari
mengasah pola-pola berpikir saya, tidak. Bagaimana hari ini saya berpikir menciptakan sebuah peluang, menciptakan sebuah solusi, menciptakan sebuah gagasan. Ini yang kita pentingkan sekali dalam berorganisasi. Makanya saya mengajak selalu teman-teman pemuda, ayo KMPI siap mendukung. Ketika pemuda-pemuda ini punya program, Ya. punya kreativitas, Artinya KNPI membuka ruang. silakan. Kita siap diskusi, siap memberikan kontribusi, siap memberikan saran, siap memberikan jaringan. Selalu kita buka. Akhirnya terkotak Bang ketika bicara tentang DPD 2 KNPI Kota Langsa, yang mestinya gagasan ini perlu lebih luas dibicarakan daripada ini benar ini salah. Ya. Nah, banyak hari ini kita juga melihat bahwasanya ada referensi ataupun dasar bahwasanya DPD 2 KNPI ini nggak ada legalitasnya karena kita mengeluarkan yang namanya, kita menerima surat perintah dan surat SK dari Kemenkumham. Ini juga menjadi ketika orang dengar Kemenkumham, ngeri ini. Nah, ini yang perlu mungkin kita ingin tahu Bang. Kita begini, SK Menkumham ini saya tidak mengatakan orang ilegal. Ketika orang mengklaim dia punya KMPI, silakan. Karena apa? Latar hukumnya mungkin ada. Saya punya latar hukum juga, punya dasar hukum yang jelas. Ya, kita punya SK Menkumham juga kok. Kita punya akte notarisnya juga. Kita punya MPWP-nya juga. Kita punya surat keputusan hasil kongres juga. Kita miliki. Secara organisasi kan itu. Lahirnya organisasi kan berdasarkan musyawarah. Jadi yang itulah Bang, maksudnya berkembang berarti hari ini, Masya Allah, berarti DPD 2 KMP Kota Langsa hari ini yang Abang pimpin, narasi yang terbangun hari ini, yang berkembang saat ini, kita lihat di Facebook segala macam, artinya DPD 2 KNP selain kongres, selain legalitas yang Abang sampaikan tadi, terdaftar di Kesbangpol, melewati fase-fasenya, juga punya yang demikian. Artinya seperti SK Kemenkumham. Kita punya. Kita memiliki lengkap semua legalitas. Benar teman-teman melihat. Legalitas ini SK Menkumham. Jelas. Komite Nasional Pemuda Indonesia. Disingkat menjadi KMPI. KNPI. Jelas, tahunnya 2019 kemarin juga perubahannya. Oh, itu salah satu. Ini keputusan, lampiran keputusannya. Jelas juga kita dapat. Oh begitu Bang. Yang kedua, kita punya juga akte notaris. Ini punya berita acara serah terima dari hasil jabatan kongres juga. DPD KMPI. Jelas, nggak mungkin saya melihatkan map juga kita punya di KMPI. Jelas tertera logo map KMPI. Hah? Ya tak? Legalitas hukum kita punya kok. Jadi hari ini teman-teman pemuda jangan menerima informasi itu terlalu menelah. Tidak baik. Cepat-cepat telan itu tahan dulu. Pelajari dulu lah supaya apa? Proses kita dalam berpikir itu ada, analognya ada. Baru kita mengambil sebuah kesimpulan. Itu yang saya sangat bangga terhadap generasi pemuda itu, mengerti tata administrasi, paham tentang lembaga-lembaga negara. Seperti teman-teman kemarin hari ini ada saya baca, ada saya lihat surat DPP begini ini. Boleh. Negara ini kan punya lembaga hukum tersendiri dia. Nah, itu menarik Bang. Beredar kemarin sebuah surat yang diklaim itu adalah sebuah kekuatan untuk mengatakan bahwasanya yang penerima surat itu adalah legal. Terus dia menerima surat kembali dan menyebutkan bahwa DPD 2 KNP Kota Langsa yang Abang pimpin tidak boleh disupport dalam bentuk baik itu anggaran segala macam yang bersifat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KNP yang Abang pimpin. Saya bertanya kepada publik begini. Ini seru kalau kita berbicara tentang itu. Lembaga tertinggi hari ini apakah DPP KMPI atau lembaga negara yang ada? Lembaga negara. Berhak nggak DPP hari ini mengatur negara? Tidak. Tidak. Berhak nggak organisasi mengatur negara? Tidak. Tidak. Karena fungsi organisasi adalah mengontrol sebuah lembaga negara. Lembaga negara ini punya instansi tersendiri yang dia lebih kuat untuk melarang pemerintah daerah. Misalnya kayak wali kota Langsa hari ini dilarang oleh teman-teman dari untuk tidak mengeluarkan anggaran kepada saya. Itu tidak ada hak dalam legalitas hukum. Bukan dia yang mengatur daerah ini.
Yang diatur negara adalah Mendagri. Ketika surat Mendagri tidak dibolehkan mengeluarkan anggaran terhadap organisasi KMPI, itu baru boleh diikat anggaran. Karena apa? Lembaga negara yang mengatur daerahnya. Kenapa? Turunannya ada jelas dari Mendagri turun kepada gubernur, gubernur turun kepada bupati, turun kepada wali kota turun kepada camat turun kepada gesi. Itulah struktur dari berorganisasi ini tadi. Ini organisasi lembaga negara. Jadi teman-teman harus paham dulu legalitas publiknya itu bagaimana. Berbicara tentang publiknya bagaimana. Itu tidak berbicara, apalagi berbicara public figure kan. Berbeda lagi kan. Iya. Jadi analisisnya seperti itu. Jadi terjawab, artinya ya benar memang nggak mungkin. Mustahil kan sebuah Mustahil. KMPI mengatur negara, mengatur wali kota, mengatur gubernur, mengatur presiden. Tidak ada hak ini dalam dunia pemerintahan. Yang mengatur wali kota adalah Mendagri. Itu kapasitasnya. Memang pada tempatnya. Iya, memang sudah kebijakannya seperti itu. Dan keputusan undang-undang seperti itu. Mendagri ketika surat Mendagri dikeluarkan kepada Pak Wali Kota. Pak Wali tolong yang dikeluarkan surat izin anggaran seperti ini. Boleh, Wali Kota berhak dia menahan anggaran kita. Oh teman-teman hari ini berpikir ya silakanlah. Kamu punya legalitas tadi. Kita tidak melarang. Turunan KMPI kita jelas dari Pak Abla Putih, Taufik Kemas turun semua. Secara histori. Boleh teman-teman buka di internet. Jelas di situ secara sejarah ketua-ketua KMPI terdahulu. Jadi generasi muda hari ini, terutama di Kota Lansa, ketika berbicara tentang KMPI, bukalah di Google, pelajari dulu siapa sih KMPI itu, bagaimana sih turunannya KMPI itu, supaya apa? Analoginya berbicara, terbuka wawasannya dalam berorganisasi. Makanya hari ini saya sangat menarik ketika adik-adik generasi muda ini mau berorganisasi. Karena organisasi itu adalah bukan salah satu tempat dia harus menjadi seorang politikus. Bukan identik menjadi seorang anggota DPR, seorang anggota wali kota atau bupati, gubernur, tidak. Berorganisasi juga kita melahirkan seorang entrepreneur. Karena apa? Kita berorganisasi adalah membuka sebuah networking. Ini yang kita perlukan. Ketika kita berorganisasi, kita sudah paham, gitu, networkingnya kemana. Dan di situ juga kita mempunyai banyak link, banyak teman, gitu. Artinya kalau kita bicara organisasi, artinya ini nggak sembarangan lah. Bisa sembarangan. Jadi jangan secara instan dia menganggap dia adalah pelaku organisasi, tapi tidak paham bagaimana organisasi itu sendiri. Nah ini berkembang, jadinya ini bisa berubah jalur lah. Bisa kadang-kadang orang nggak paham organisasi, taunya oh ini salah, ya udah salah. Langsung hari ini kan orang melihat dalam bahasa, saya lupa dengan bahasa. Langsung memvetokan. Oh dia ini nggak betul ini. Tapi tanpa mempelajari keabsahannya itu bagaimana, gitu. Padahal ruang organisasi itu memang kalau kita lihat sangat memberikan ruang belajar, ruang untuk mencari relasi yang seperti abang sampaikan. Kalau benar-benar menekuni itu. Nah dan abang juga nggak semudah ini kan jadi hari ini bang. Abang orang yang komit dengan organisasi, berproses di dalamnya. Jadi nggak gampang untuk itu. Dan abang mungkin bisa pernah lapar nih dalam organisasi kayaknya bang. Kalau itu adalah sebuah proses. Proses yang abang lewati. Ketika kita menjadi seorang aktivis, ini berbicara dalam aktivis, bahwa kalau dia jadi aktivis tidak merasakan lapar, mungkin dia belum mengalami hal yang sulit dalam menjadi seorang aktivis. Idealisme harus dia bangun. Kalau saya insya Allah sudah kita lalui. Kenapa? Saya menjadi seorang aktivis itu waktu itu sempat tidur di pinggir jalan, tidak makan berhari, itu dah hal lumrah lah bagi saya hari ini. Artinya jangan lihat sekarang loh. Lihat sekarang apa yang kita miliki tidak boleh. Itu hanya titipan saja. Gitu. Iya benar bang. Kalau bicara organisasi ya, kalau kita mau betul-betul tekuni ya, bahwasanya misalkan ilmu organisasi itu kan ada ilmu manajemen di dalamnya, leadership juga. Kita juga diajarkan bagaimana lebih belajar administrasi juga ada di dalamnya, dan ini bisa diaplikasikan dalam dunia kerja. Nah hati-hati kalau orang nggak menekuni organisasi dengan baik ketika berbicara administrasi. Nah ini kembali ke tema yang abang sampaikan. Jadi ketika lihat judul, oh judulnya ini, jadi orang ngejudge.
Demikian Bang, lupa baca poin. Salah satunya seperti surat-surat yang beredar belakangan ini. Di sana ada poin menjelaskan garis besar DPD 2 KNP Kota Langsa dipimpin oleh Mukhtar ilegal. Orang cuma lihat itu, tapi tidak melihat di bawahnya isi yang lebih mendalam. Isi poinnya di sana. Seperti hari ini ada SK Menkumham ini begitu. Paham dulu. Ketika kita memvetokan sesuatu itu, belajar dulu, analis dulu. Itu yang kita mau generasi muda. Nah, jangan ketika kita menerima sebuah informasi langsung kita memverifikasi. Dia nggak benar loh. Nah, kan itu. Tapi saya mengajar kepada teman-teman itu, ketika orang menyampaikan, pelajari dulu. Dengan arif, bijaksana, memahami isi. Itu yang namanya generasi muda yang akan datang yang lebih produktif. Artinya Abang lebih mengajak pemuda coba berpikir positif. Dan menjadi bagian dari pembangunan daerah. Bersatu itu lebih baik daripada bercerai-berai. Gak ada arti kita. Tidak ada arti, sia-sia. Asik kita mengojok ini kontroversi. Iya. Begini. Daripada sibuk kita ngatain ini ngatain itu, coba indahkan itu semua. Coba fokus bagaimana Langsa hari ini adalah kota kita, kota yang kita cintai, dan kita menjadi bagian untuk menjadikan kota Langsa menjadi kota terbaik. Ya tentunya. Pasti. Terima kasih Bang Mokhtar atas waktunya. Sangat terjawab seluruh pertanyaan. Akhirnya Bang Mokhtar bicara. Ya. Akhirnya Bang Mokhtar bicara. Terima kasih Bang atas waktu dan kesempatannya. Dan terima kasih dengan segala jawabannya, dan pesan ini akan menjadi motivasi buat kami pemuda-pemudi yang nanti juga menyaksikan siaran ini. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.